Shalom saudara, di hari-hari sekarang ini banyak dari kita yang berpikir bahwa ini kalau keadaan ini seperti ini terus gimana ya? Apa yang harus saya perbuat? Landasannya gimana ya? Apa yang harus kita kerjakan? Sebelum kita bahas itu semua saudara, kita mau berdoa dulu. Kita mau pastikan bahwa diri kita sudah siap untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Amin saudara, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan, kami mau menangkap setiap isi hati-Mu Tuhan. Setiap apapun yang Kau mau untuk kami mengerti Tuhan, ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap apapun yang dibagikan tidak ada satupun yang sia-sia. Kami bisa menangkapnya sesuai dengan apa yang menjadi jatah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Oke saudara, seperti tadi yang pada awal kita bahas saudara, banyak dari orang-orang pada umumnya pada saat ini bingung. Oh ya memang harusnya bingung, ini kan keadaannya sedang pandemi, keadaannya sedang kena virus ini, si virus ini nih lagi menyebar kemana-mana dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu satu hal saudara. Sebenarnya ketika hal ini terjadi, daripada kita lebih banyak bingungnya, harusnya di saat-saat seperti ini membawa sesuatu yang baru dalam hidup kita. Di saat-saat sekarang ini sebenarnya sekali lagi sama seperti yang sebelumnya saya pernah sampaikan. Di saat-saat seperti ini, kita semua manusia ini dibawa masuk di dalam suatu dimensi yang baru. Dibawa masuk di dalam suatu realita yang baru saudara. Tapi kebanyakan dari kita kadang tidak siap. Tidak siap secara apa? Secara mental, secara fisik, secara roh nggak siap. Akhirnya kalau misalnya nggak siap gimana saudara? Habis kegilas saudara. Habis. Satu-satunya solusi pada saat-saat ini adalah apa? Apa yang ada di dalam diri kita nih loh. Lebih mengkristal dari sebelumnya. Oh ya, di saat-saat seperti ini harusnya saudara dan saya punya waktu lebih banyak untuk keluarga, punya waktu lebih banyak untuk memperhatikan kesehatan roh kita. Tapi kadang-kadang tidak semua menganggap hal tersebut cukup penting. Dan masalahnya ketika yang di dalam kalah saudara. Saya mau kasih tahu saudara, yang di dalam kalah, mau gak mau orang tersebut akan kalah juga. Terutama saudara, untuk para bisnismen, saya mau ngomong nih, gak bisa duduk diam dan menunggu nanti ini seperti apa, enggak bisa saudara. Enggak bisa. Kalau saudara masih ingat saudara, di tahun yang kemarin saya sempat membagikan bahwa ayo apa yang ada di dalam diri Anda, skill Anda, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, asah itu, belajar untuk profesional. Mulai masuk bagaimana caranya supaya tidak menaklukkan secara face to face, tapi bisa menaklukkan secara online. Mulai masuk dalam bisnis online, mulai masuk di dalam teknologi-teknologi yang baru. Kalau saudara masih ingat. Dan hal ini sudah terjadi saudara. Anda bisa bayangkan. Pada beberapa waktu yang lalu ketika saya sempat mengajar di beberapa gereja saudara. Saya sempat keluarkan, saya kumpulkan tim multimedia terkadang. Saya ngomong, ayo ini harus mulai belajar gimana caranya untuk bisa streaming atau live streaming. Saya pada waktu itu sempat mengajarkan atau mengumpulkan tim media dari beberapa gereja. Saya ngomong sama mereka, ayo belajar bagaimana supaya
nge-shoot atau ambil gambar, ambil suara lebih profesional dari sekarang. Pada waktu itu masih belum lama saudara. Kalau dihitung dari sekarang belum lewat 1 tahun. Tapi itu memang di tahun yang kemarin saudara. Tapi belum genap 12 bulan. Saya ngomong tentang hal ini. Kebanyakan reaksinya adalah ya gereja kami kecil. Belum lah. Kami belum sampai ke titik itu. Gereja kami masih ini kok. Masih jemaatnya masih sekian puluh, sekian ratus. Dengan keadaan yang sekarang ini masih cukup katanya. Belum ketika saya ngomong, ayo mulai belajar. Mulai belajar untuk profesional dalam hal ini. Belajar ambil gambar. Aduh kamera kami jelek, enggak apa-apa, pakai handphone pun bisa belajar. Saya masih ingat saudara, reaksinya pada waktu itu seperti apa? Enggak lah. Dan Anda lihat keadaan seperti sekarang ini. Sudah mungkin hampir 2 bulan saudara. Di tempat kami di Bandung, kita sudah kerjakan semuanya online semua. Live streaming semua. Tapi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kami sudah persiapkan hal ini. Apakah sudah tahu akan terjadi kejadian seperti ini? Enggak tahu. Tapi kami persiapkan hal ini. Kenapa? Entah bagaimana, terkadang sebenarnya Tuhan itu taruh di dalam diri Anda dan saya beberapa tanda-tanda khusus untuk kita bisa menangkap apa yang ada di depan, saudara. Permasalahannya adalah ketika kebanyakan orang tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Ketika sesuatu yang terjadi yang dari masa depan ini terjadi menimpa dia nggak prepare dan dia nggak ready. Apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya, saudara, dan yang saya pegang sampai saat ini. Tuhan selalu ngajarkan gini. Selalu berharap yang terbaik. Tapi kamu harus prepare ketika yang terburuk terjadi. Bukan takut, prepare. Jadi dari dulu, saya ngomong sama diri saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya terus berharap yang terbaik dari Tuhan. Tapi ketika kita menghadapinya, kita pun harus siap menghadapi yang terburuk. Saya tidak mengharapkan yang terburuk terjadi. Tapi ketika hal yang buruk terjadi, Anda bisa lihat saudara. Kita harus siap. Kita harus siap. Bukankah ditulis di dalam firman Tuhan? Apa yang membedakan anak-anak terang dan anak-anak gelap? Kalau Anda belajar di dalam firman Tuhan. Anak-anak terang, mereka akan terbangun. Tidak seperti anak-anak gelap, mereka yang tertidur, saudara. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mereka itu seperti sleepwalker. Anda tahu sleepwalker? Sleepwalker itu orang yang berjalan tapi dia tidak terbangun. Dia berjalan seperti mengerjakan sesuatu, sepertinya dia sadar tapi dia nggak sadar. Dia seperti bermimpi. Itu sleepwalker. Dan itulah orang-orang dari anak-anak gelap. Tetapi kita anak-anak terang ditulis dalam firman Tuhan. Bahkan ketika hari besar itu terjadi, kita akan tahu kita harus berdiri di mana. Karena apa? Karena kita awaken, karena kita terbangun, karena kita melek, saudara. Yang jadi masalah besar sekarang adalah ketika anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pada umumnya tidak melek, saudara. Jadi ketika hal ini terjadi, nggak siap. Bagaimanapun, kalau saya ngomong sama diri saya, dan saya ngomong, saya sampaikan juga untuk saudara-saudara, untuk orang-orang terdekat saya. Bagaimanapun, Injil harus diberitakan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kabar baik dari Tuhan harus disampaikan. Tapi sekarang keadaannya seperti ini, Pak. Kita bahkan gak bisa ketemu sama orang. Kita nanti kalau ketemu sama orang terus kita
kena sesuatu gimana? Hei saudara, Anda sudah pegang yang namanya sosial media, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube atau apapun itu. Selama ini dipakai untuk apa saudara? Itu loh saudara. Coba mulai renungkan. Di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, Anda dan saya sekarang dituntut hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan mandiri dengan Tuhan. Kita nggak bisa lagi mungkin seperti pada waktu-waktu sebelumnya bisa bertemu dengan orang atau dengan hamba-hamba Tuhan. Lalu kita bisa bertanya dengan bebasnya. Nggak semudah itu sekarang. Dan saya mengucap syukur, di tempat kami di Bandung, kami sudah siap. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kami mengadakan sesi tanya jawab. Live, streaming, live. Kami siap saudara. Ini loh saudara maksud saya. Kita yang harus berevolusi. Ketika hal ini terjadi, jangan sampai kita yang kegiles sama zaman. Kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak terang. Seharusnya bukan kita yang digiles sama zaman. Tapi kita yang surfing di atasnya. Kita tuh bisa menari di atas gelombang apapun saudara. Minta mata sama Tuhan untuk bisa melihat apa yang ada di depan. Oh ya, berharap yang terbaik. Tapi kita harus siap dengan yang terburuk. Amin saudaraku. Sekarang mari kita belajar dari firman Tuhan saudara. Karena di bulan ini sebenarnya Tuhan mengajari kita untuk menangkap sesuatu bagaimana supaya kita tuh bisa duduk tenang di hadapan Tuhan. Dan mengerjakan segala sesuatunya dengan tenang. Amin saudaraku. Karena ketika kita bingung, ketika kita panik, ketika kita takut, percayalah saudara, kita nggak akan bisa clear untuk bisa menghadapi semuanya. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap percaya, dan kita harus punya pengharapan dengan Tuhan. Agar apa saudara? Agar yang Tuhan tetapkan untuk saudara dan saya terima, kita terima secara maksimal. Amin saudaraku. Saya akan bacakan dari Mazmur 23. Mazmur 23. Saya harap untuk saudara membuka dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi saudara, buka firman, buka Alkitab Anda. Ketika Anda pegang handphone sekarang, buka handphone Anda. Kita belajar Alkitab sama-sama saudara. Kita belajar apa yang Tuhan mau untuk kita tangkap saat ini. Dikatakan seperti ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saudara, bukankah ketika kita bisa menangkap apa yang kita baca barusan saudara? Seharusnya
kita tidak lagi ditundukkan oleh semua asupan-asupan informasi dari dunia, saudara. Oh ya, saya mau kasih tahu saudara bahwa apa yang Anda ketahui itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, terkadang apa yang Anda dan saya ketahui tanpa kita mengerti, itu justru akan membawa kita masuk di dalam kejatuhan, dan kejatuhan, saudara. Ketika Anda mengerti apa yang saya sampaikan barusan, saudara, harusnya Anda bisa mengerti betapa pentingnya apa yang masuk di dalam roh saudara dan saya, kecerdasan rohani saudara dan saya, dibandingkan informasi yang masuk di dalam hidup Anda sehari-hari. Percayalah saudara, kalau misalnya Anda terus masukkan diri Anda dengan hal-hal yang negatif, itu semuanya akan semakin buruk, dan semakin buruk dalam hidup saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, ketika keadaan ini masih awal-awal terjadi saudara, saya masih ingat pada waktu itu saya baru kembali dari Rote. Baru kembali dari Rote saudara. Saya ke beberapa kota di daerah timur, ke Keva, ke Rote, dan saya masih ingat saudara, pada waktu itu kami melakukan KKR, kami melakukan ibadah-ibadah saudara. Apakah waktu itu sudah heboh tentang COVID? Iya. Pada waktu itu sudah mulai heboh tentang COVID ini. Saya rada lupa waktu itu bulan berapa saudara, tapi pada waktu itu bandara-bandara sudah mulai dicek semua orang yang lewat saudara. Gimana? Oh Maret. Ada yang ngasih tahu saya saudara, Maret katanya. Sampai mana tadi saya? Jadi gini saudara, pada waktu itu ketika saya selesai melayani, saya masih ingat selesai melayani di suatu tempat. Lalu pada waktu itu pengurus dari gereja itu mendatangi kami saudara. Datang sama saya, lalu mereka ngomong kayak gini. Pak, maaf, boleh nggak kami minta tolong sama Bapak? Oh ya, minta tolong apa saya bilang? Tolong doakan salah satu jemaat kami. Oh boleh, saya bilang. Karena kebetulan KKR waktu itu kami keliling di daerah timur pada waktu itu sekalian dengan KKR kesembuhan ilahi. Jadi saya oke saja. Otoritas dan kuasa yang dari Tuhan sedang ada di dalam hidup saya dan saya sedang bertugas. Kenapa enggak? Ketika orang tersebut ngomong, "Ayo Pak, bisa minta tolong doakan." Oh iya, boleh. Lalu ketika selesai keluar dari tempat kebaktian tersebut, selesai keluar dari tempat KKR tersebut, saya mulai tanya detail saudara. Ini sebenarnya sakit apa ya? Oh kami nggak tahu Pak, ini sakit apa. Dokter juga bingung katanya. Loh, bentar ini sakitnya gimana? Ini yang sakit ini lagi demam tinggi katanya. Lalu kelenjar cairan yang di daerah tenggorokannya itu lagi banyak. Batuk-batuk terus, sakit tenggorokan dan sekarang udah mulai sesak nafas. Saya sudah mulai berpikir saudara, ini kan yang lagi rame-rame itu saudara. Ini kan yang virus yang lagi rame-rame itu saudara. Jujur saudara, saya secara manusia mikir loh saudara. Saya mulai berpikir gini, kenapa tadi saya iyain ya? Tapi ya sudah saudara, nggak ada jalan mundur saudara. Saya masih ingat pada waktu itu ada orang lokal yang bawa mobil dan saya bawa satu rekan juga dari AOC Bandung. Saya rada tegang di mobil saudara. Dan jujur yang bawa mobil juga ikutan tegang. Yang bawa mobil ngomong gini, "Kok sorry nih ya, ini mau kita doakan ini kok kayaknya tanda-tandanya nih orang yang kena COVID ini." Dalam hati saya, dari tadi aku diem, kamu yang ngomong gitu ya. Saya akhirnya bilang kayak gini, ya iya sih mirip.
Tapi nggak ada jalan mundur, saya bilang. Lalu dia bilang apa? Tapi ada jalan belok kok. Gimana kalau kita pura-pura kesasar katanya. Saya masih ingat saudara. Gimana kalau kita pura-pura kesasar aja. Kita nggak usah ikutin orang yang nuntun kita ke rumah sakit. Menurut saya ini seperti solusi. Tapi belum tentu solusi saudara. Saya nggak mau nanti kayak Yunus saudara ya. Nggak mau saudara, itu kok lari dari panggilan Tuhan. Runyam nanti. Tapi pada waktu itu saya sempat berpikir. Aduh Tuhan, ini gimana saya pikir saudara. Akhirnya gimana saudara? Ya sudah, kami ke rumah sakit. Seperti yang tadi saya bilang. Nggak ada jalan mundur. Walaupun yang nyupirin kami menawarkan, nggak ada jalan mundur nggak apa-apa Pak. Tapi ada jalan belok katanya. Ya udah kita jangan belok, kita ikutin aja. Sampai di rumah sakit saya masih ingat saudara. Yang bawa mobil ngomong kayak gini. Wah ini parkirannya gelap. Sepertinya mobilnya perlu saya tungguin di sini. Saya masih ingat saudara. Sepertinya mobilnya harus saya tungguin. Jadi saya nggak perlu masuk ke rumah sakit. Saya bilang kayak gini, lu kalau misalnya takut, tambah kena nanti runyam. Oh ya sudah, akhirnya ikutan turun saudara. Singkat cerita, saya masuk ke ruangan itu, saya bertemu dengan orang ini. Dan saya nggak ngerti sejujurnya dia sakit apa. Tapi tanda-tandanya cukup mengerikan saudara. Dia batuk-batuk terus. Udah gitu sesak nafas, demam tinggi saudara. Dan itu serangannya baru beberapa hari saudara. Ini teman-teman saya yang saya bawa dari Bandung dan orang lokal saudara. Kami berjalan kayak kereta-keretaan saudara. Saya paling depan dan semuanya di belakang saya saudara. Ketakutan semua. Apakah saya nggak takut? Takut saudara. Tapi saya nggak mau ditaklukkan dengan ketakutan saya. Saya nggak mau ditaklukkan dengan ketakutan saya. Walaupun kenyataannya gimana Pak? Takut nggak? Takut. Kepikiran nggak? Bisa kena nggak ini? Kepikiran. Takut ketularan nggak? Takut ketularan. Terus gimana? Ya sudah hadepin saudara. Seperti tadi saya bilang, gak ada jalan mundur. Jalan belok ditawarkan saya gak mau. Sampai akhirnya saya bertemu, saya berdoa untuk dia. Dan sekali lagi, ketika saya berdoa, satu yang saya pegang. Ini tugas saya mendoakan untuk kesembuhan terjadi. Kalau saya dulu diajarkan sama Pak Daniel, sama pemimpin saya, kerjakan, gak usah lihat buahnya. Kalau kamu ngelihat buahnya gak bagus, nanti kamu kecewa. Dan kalau kamu ngelihat buahnya bagus, nanti kamu sombong. Kamu kerjakan, gak usah lihat buahnya. Oh ya sudah. Saya kerjakan saudara. Saya berdoa. Setelah dari itu saudara, sejujurnya, keesokan harinya, saya mulai meriang saudara. Mulai meriang, tenggorokan mulai sakit dan tanda-tanda itu mulai muncul dalam hidup saya. Saya masih ingat waktu pulang ke Bandung. Pada waktu itu di daerah timur juga selain heboh tentang virus COVID ini, ada heboh juga tentang virus flu babi. Karena mendadak pada waktu itu babi-babi mendadak mati semuanya. Lagi heboh pada waktu itu. Jadi pada waktu saya kembali ke Bandung, saya masih ingat kembalinya mendaratnya di Jakarta saudara. Saya demamnya rada lumayan saudara, saya terus doa. Sesampainya di Jakarta, saya masih ingat, itu semuanya dicek satu-satu. Tapi kalau misalnya ada satu yang mencurigakan, itu satu pesawat, ditahan semua. Karantin semua. Dan saya masih ingat, saya di stop. Kenapa saudara? Karena saya bersin-bersin pada waktu itu. Karena saya batuk-batuk juga. Pakai masker nggak Pak? Pakai. Dicek jidat saya. Tut. Normal katanya. Lalu saya mulai ditanyain sama orang yang di sana. Dan ketika ditanyakan, saya mulai cerita. Saya baru saja melayani gini. Dan rupanya saya boleh lewat saudara. Tapi setelah saya lewat,
orang tersebut ngomong sama saya, Bapak nggak usah takut, nggak usah khawatir. Belum tentu Bapak ini kena virus yang sedang heboh sekarang. Bisa jadi itu virus yang lain. Kan banyak Pak jenisnya. Ada yang SARS, ada MERS. Saya waktu itu nggak ngerti saudara. Jadi saya, oh iya. Ketika saya pelajari, lihat di internet, oh ternyata SARS dan MERS itu sama gawatnya saudara. Dan bukan kabar baik juga buat saya saudara. Tapi saya dianjurkan untuk karantina sendiri saudara di rumah. Tapi Anda percaya nggak percaya saudara? Apakah kalau misalnya saudara nanya, oh berarti Bapak ini kena virusnya enggak? Enggak tahu saudara. Saya enggak tahu. Tapi ketika sesampainya saya di Bandung, demam mulai tinggi. Dan seperti yang sebelumnya, saya ini punya kelemahan di paru-paru saudara. Ketika saya demam, asma kumat. Jadi pada waktu itu demam mulai tinggi, asma saya kambuh. Udah mulai ketakutan enggak? Saya bisa memutuskan untuk saya takut. Sekali lagi ya, informasi boleh banyak masuk ke kepala saya. Informasi boleh banyak masuk ke handphone saya. Hati-hati gini, hati-hati gitu. Tapi kita takut atau tidak, kita yang pegang keputusan. Sekali lagi, saya harus mempersiapkan hal yang terburuk terjadi. Tapi saya tetap harus berharap yang terbaik yang harus terjadi. Akhirnya gimana saudara? Saya nggak mau masa bodohan. Saya langsung ngomong sama istri saya dan istri saya memisahkan kamar saya dengan kamar anak-anak. Jadi saya selama berapa hari saya tidur sendiri. Dan saya mau bersaksi. Setelah beberapa hari saya sembuh total. Kalau Anda bertanya, Pak itu apakah virus yang sedang rame-rame ini? Saya sampai sekarang mau sampaikan ke hadapan saudara, belum tentu. Tapi saya mau bersaksi saudara, ketakutan saudara dan saya akan memperburuk sakit apapun itu saudara. Karena saya masih ingat, setelah saya sembuh dari itu ada beberapa orang yang ngalamin flu, ngalamin apa. Orang sudah mulai dalam tanda kutip ya, bahasa Jawanya itu rasan-rasanan saudara. Ih aku kok rodok meriang ini katanya. Ih aku kok bersin-bersin, tenggorokanku kok rodok sakit. Ya sudah saudara. Anda harus ngerti saudara. Saya mau dianggap kayak gimana terserah. Tapi Anda harus tahu, suatu saat nanti jangan kaget kalau misalnya memang si virus ini akan terus ada. Masalahnya, apakah kita bisa berevolusi atau tidak? Apakah kita bisa lepas dari rasa takut itu atau tidak? Apakah kita bisa lepas dari kekhawatiran itu atau tidak? Karena bagaimanapun virus adalah virus. Bisa enggak habis total hilang virusnya? Belum tentu saudara. Kalau Anda pelajari sejarah manusia yang ada sampai saat ini adalah apa yang terjadi saudara. Ketika ada virus baru muncul, manusia berevolusi yang tidak kuat lewat pada waktu itu. Mati pada waktu itu. Tapi mereka yang bertahan bisa bertahan sampai sekarang. Apakah virusnya hilang? Tidak. Virusnya masih ada sampai sekarang. Tapi obatnya ditemukan. Begitu juga menurut saya tentang apa yang terjadi sekarang saudara. Yang Anda dan saya harus doa adalah bagaimana kita bisa mengambil waktu-waktu sekarang ini untuk kita bisa masuk di dalam level yang baru bersama dengan Tuhan. Dikatakan jelas di dalam firman Tuhan saudara. Bahkan ini muncul di kala-kala saat ini. Duh ini gimana ya. Anda kalau baca di ayat yang pertama saja hari ini kita bahas. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dikatakan bahkan di dalam King James Version. The Lord is my shepherd. I shall not want. Tahu artinya saudara? Tuhan
adalah gembalaku dan aku udah gak pengen apa-apa lagi. Coba mulai tanya dalam hidup saudara. Apakah Anda dan saya bisa menyadari bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan? Apakah Anda dan saya bisa menangkap bahwa Tuhan adalah gembalaku? Kalau Anda menyadari tentang hal ini, hidup Anda akan merdeka, saudara. Oh ya, hidup Anda akan merdeka. Pak, tapi ini bisnis saya gimana ini, Pak? Tenang, tenang saudara. Pak, tapi ini toko saya sudah mulai sepi. Tenang saudara. Pak, tapi ini bisnis saya yang ini dan itu sudah mulai macet, mereka pembayar. Tenang saudara, tenang. Tuhan adalah gembalamu. Pak, tapi ini keadaan keuangan. Tenang saudara. Tuhan adalah gembalamu. Lu ya Pak, Tuhan adalah gembalaku. Tapi gimana? Tenang. Dia akan membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kamu ke air yang tenang. Iya Pak, tapi ini gimana dalam kehidupan sehari-harinya? Tenang. Tuhan adalah gembalamu. Anda tahu kekuatan dari domba-domba, saudara? Shema. Mendengar. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya share di kota Anda. Mengajarkan tentang hal ini, saudara. Hukum yang pertama dan terutama adalah apa, saudara? Shema Yisrael. Shema, oh Israel. Dengar. Hukum yang pertama dan terutama itu apa? Dengar. Tuhan adalah gembalamu. Oleh karena itu Anda ayo mulai belajar untuk dengar. Amin saudaraku. Di saat-saat seperti ini, inilah saat-saat yang terbaik untuk mempertajam apa yang Tuhan taruh di dalam roh Anda. Inilah saat-saat yang terbaik untuk membongkar logika kita dan mengambil logika yang baru yang dari Tuhan. Mengambil kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan masuk di dalam pikiran kita. Ini adalah saat-saat yang terbaik untuk meriset pola pikir kita. Karena di saat-saat seperti ini justru kita lebih banyak waktu sendiri. Baik itu dengan keluarga ataupun itu dengan Tuhan. Saya mau bersaksi untuk saudara. Di waktu-waktu yang seperti sekarang ini apakah menurut Anda itu hal yang mudah buat saya? Enggak. Tapi kalau Anda tanya sama saya apakah saya takut? Itu keputusan. Saudara, saya sudah pernah bersaksi di tempat Anda. Saya bergantung dengan Tuhan. Benar-benar saya ini cuma berharap sama Tuhan untuk kehidupan day by day. Day by day, sudah lebih dari 5 tahun saudara. Untuk hari demi hari. Kalau Anda nanya, per bulan apakah ada jumlah yang tepat gini? No. Tuhan yang sudah atur semua saudara. Bahkan saya mau bersaksi. Di bulan pertama ini saudara, saya masih ingat. Beberapa tempat sudah mulai meng-cancel. Saudara, saya mau share dalam hidup Anda. Saya mau share bahwa saya adalah hamba Tuhan. Sepenuh waktu saya hidup dalam pelayanan Tuhan. Saya tidak bekerja untuk mengambil gaji. Saya melayani sepenuh waktu. Saya bantu multimedia di AOC Bandung. Saya 100% saya mau bantu apa yang memang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Tapi apakah saya terima? Belum. No. Tuhan yang pelihara saya. Pemimpin saya, ajarkan dalam hidup saya. Belajar terbang. Bergantung sama Tuhan. Dan saya merasa sangat terberkati sekali sekarang. Dengan pengajaran tersebut saudara. Kenapa?
waktu masuk bulan-bulan awal, saudara. Saya mau kasih tahu, saya sempat kepikiran, ini gimana ya? Gereja-gereja, tempat-tempat persekutuan sudah mulai tidak bisa berkumpul. Dan saya tidak bisa berbagi berkat. Lalu istri saya ngomong apa? Yang kita sudah pernah melewati hal yang terburuk dalam hidup kita. Tenang. Ini ya, masih berapa bulan yang lalu, saudara. Istri saya ngomong apa? Tenang. Tuhan pelihara. Oh, saya mau kasih tahu nih untuk para istri yang mendengarkan. Anda harus bisa jadi penolong buat suamimu. Ya, jangan ketika suami curhat kayak gitu, lalu istri malah, terus gimana Pak? Terus gimana Pak? Waduh, runyam saudara. Istri saya bisa ngomong, tenang yang, kita sudah hadapi yang terburuk di tahun-tahun sebelumnya. Kita akan survive. Tuhan pelihara. Dan saya mau bersaksi, Tuhan pelihara. Saya punya kesempatan untuk takut, saudara. Saya punya kesempatan untuk memutuskan bahwa saya hidup dalam ketakutan di era yang sekarang ini. Tapi sekali lagi, Anda dan saya yang harus memutuskan untuk kita kebaskan ketakutan itu. Dan kita ambil waktu ini untuk benar-benar mengkristal dengan Tuhan. Dan sejujurnya saudara, di saat-saat sekarang ini, apakah saya berevolusi? Hidup saya sudah mulai berubah. Di hari-hari sebelumnya saya tuh sangat susah untuk tidur malam. Saya orang yang tidak gampang untuk bisa tidur malam dengan normal seperti orang-orang umumnya. Wah, jam 9 tidur, nggak bisa saya, saudara. Saya tuh tidur itu jam 3 subuh, saudara. Jam 3 subuh tidur, jam setengah 7 bangun. Kalau nggak jam 7 atau jam setengah 8 bangun. Udah gitu mengerjakan semua kegiatan sehari-hari. Tidur siang enggak. Udah gitu besoknya gimana? Malamnya capek enggak. Baru bisa tidur lagi jam berapa? Ya jam 3, jam 2 lagi, saudara. Ngapain? Ya belajar, ya baca firman, ya nulis, apapun yang bisa saya kerjakan. Tapi Anda tahu, saudara, di saat-saat yang sekarang ada hal luar biasa. Pemimpin kami dapat dari Tuhan. Kita harus isi cawan doa buat Indonesia. Jam 5 pagi kita harus berdoa. Sejujurnya, sebelumnya, apakah saya doa jam 5? Saya mau kasih tahu. Ya, tapi di hari-hari tertentu saja. Tidak tiap hari, saudara. Tapi Anda tahu, sebelumnya saya paling doa jam 3, jam 2, saudara. Itu lebih nyaman buat saya. Jam 5 paginya di hari-hari tertentu saja. Tapi sekarang saya setiap hari doa jam 5 pagi. Dan yang ketika hari-hari awal tiap hari doa jam 5, saudara. Saya ini bingung, saudara. Karena apa? Setiap hari doa jam 5 pagi, setelah selesai doa saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Dan yang jadi masalah apa? Itu terus sampai malam saya juga nggak bisa tidur. Baru bisa tidur jam berapa? Jam 2, jam 3 lagi, saudara. Oh, itu masalah, saudara. Itu masalah buat saya. Karena apa? Anda bayangkan tiap hari tidur jam 2, jam 3 dan bangun jam 5 pagi. Tiap hari. Mata nggak bisa ngantuk, tapi otak ini kayak ngeblank, saudara. Saya sempat berpikir, ini gimana kalau kayak gini ya? Nah, Anda harus tahu, apapun yang kita jalani, libatkan Tuhan. Saya mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, ini kayak gini nih gimana ya Tuhan? Tuhan cuma ngomong kayak gini. Ya sudah, kamu itu udah gendut katanya Tuhan. Ayo sudah mulai olahraga. Saya mikir, saudara, olahraga gimana? Ya sudah, akhirnya selesai saya melakukan kegiatan sehari-hari. Sore ke malam saya skipping fitness di rumah, saudara. Latihan beban skipping. Waduh, menurut saya capek sih capek. Turun berat badan enggak? Cukup turun. Tapi saya bosan, saudara, di satu ruangan gitu terus. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, kalau boleh sih olahraganya sembari di luar ruangan.
Tuhan cuma munculkan di kepala saya. Kalau sepedaan gimana? Dan saya mau bersaksi saudara. Ketika saya ngomong, boleh tuh Tuhan. Dapat loh. Dan sekarang gimana saya? Saya punya waktu setiap hari. Bangun pagi, selesai doa pagi, selesai berdoa buat Indonesia jam 5 subuh. Sampai kira-kira jam 8 sampai jam 9. Saya bisa keliling kota sembari doakan Bandung, sembari keliling, sembari olahraga naik sepeda saudara. Dan Anda tahu, saya cukup menikmati sekarang. Dan kabar baiknya adalah dengan olahraga yang baru ini yang Tuhan kasih ke saya bisa tidur malam sekarang. Jam 9, jam 10 mata saya udah mulai gini-gini saudara sekarang. Dan saya ngucap syukur sekali saudara dengan apa yang terjadi sekarang. Nah terus kalau misalnya Anda gini, oh ya sudah selesai dengar khotbah ini besok beli sepeda, kita sepedaan rame-rame. Enggak saudara, bukan itu yang harus ditiru. Yang Anda harus ambil dan Anda harus pegang adalah apa? Libatkan Tuhan. Di waktu-waktu yang sekarang ini banyak baca firman. Masukkan segala sesuatu yang positif dalam hidup Anda. Mulai belajar. Ya, mulai belajar saudara, jangan males. Mulai belajar. Anda di dalam bidang apapun, mulai belajar. Pertajam skill Anda. Dan mulailah untuk hidup dengan pola yang lebih sehat dari sebelumnya. Bangun pagi, doa buat Indonesia, jangan males. Jangan pagi-pagi mata melek, yuk kita berdoa. Oh ada live streaming ya? Ya kita live streaming sembari tiduran, sembari doa. Amin, amin. Sembari nulis di chat, amin, amin. Tapi sembari tiduran. Bertobat saudara. Nah ini jangan-jangan sekarang ada yang sedang menyaksikan firman ini sembari tiduran. Nah... Anda lanjutkan sendiri saudara ya. Saudara, di saat-saat seperti ini, yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya adalah kita berevolusi semakin kuat, semakin tajam dalam Tuhan, semakin peka dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Oh ya, nanti saudara akan belajar dibawa sama Tuhan untuk melihat apa yang ada di depan. Apakah kami tim multimedia Bandung ataukah saya ini sudah melihat kejadian ini? Saya enggak tahu saudara. Tapi saya masih ingat di awal tahun ini saya sempat share dengan teman-teman multimedia ini yang ada semua di sini. Kami sempat share juga saudara, saya sempat share. Ada sesuatu yang terjadi dalam bentuk wabah. Saya sempat sampaikan itu saudara. Terus gimana? Ya sudah. Kita harapkan yang terbaik, tapi kita prepare untuk yang terburuk. Itulah kenapa kalau saudara bisa lihat sekarang ada channel yang namanya AOC Media di YouTube. Beberapa waktu yang lalu orang gak begitu menganggap hal ini penting. Tapi sekarang dengan cara inilah kami bisa menjadi berkat. Dengan cara inilah kita bisa saling mengkristalkan. Dengan cara inilah kita bisa berinteraksi. Sekali lagi saudara, untuk para bisnismen, untuk para pelaku bisnis, jangan putus asa. Jangan takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Pertajam skill Anda. Berevolusi. Jangan wait and see. Jangan menunggu dan melihat. Menunggu kebijakan-kebijakan. Dan berdoa terus untuk mengharapkan kebijakan-kebijakan. Saudara, itu baik. Itu baik.
berdoa untuk agar kebijakan-kebijakan yang terbaik keluar, itu baik dan itu harus kita kerjakan. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai itu terjadi. Anda dan saya adalah rekan sekerja Allah. Jangan wait and see, jangan menunggu saudara. Mulai berevolusi dalam bisnis Anda. Mulai berevolusi dengan cara Anda berbisnis, cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Jangan mau digilas oleh zaman, saudara. Amin, saudaraku. Kita tetap berharap yang terbaik dari Tuhan untuk bangsa ini. Tapi kita juga tidak bisa duduk diam dan menunggu saja. Oh ya, duduk diam di hadirat Tuhan dibandingkan duduk diam dan tidak mengerjakan apa-apa, itu beda, saudara. Duduk diam di dalam penggembalaan Tuhan, itu artinya apa? Menunggu Sang Gembala berkata apa atau memerintahkan apa dan kita bergerak. Pertanyaannya, apakah kita sudah mulai belajar untuk mendengar? Belajar untuk shema, mendengar. Kata shema ini artinya mendengar dengan cinta, saudara. Mulai belajar untuk mendengar. Dan ketika Tuhan taruh apapun di dalam hidup Anda, baik itu di dalam hati Anda, di dalam mimpi Anda, di dalam apapun itu, responi, belajar, jangan malas, jangan menunggu, belajar saudara. Amin saudaraku. Yang terakhir saudara saya mau sampaikan, di saat-saat sekarang ini, sebenarnya Tuhan akan buka hidup Anda semakin sensitif dengan keadaan-keadaan yang ada di depan. Anda bisa cek. Sebenarnya Anda dan saya di saat-saat sekarang ini, setelah kita memasuki dimensi yang baru atau era yang baru sekarang ini, Anda dan saya seperti ada sesuatu yang diaktifkan di dalam roh Anda. Dan Anda bisa cek sebenarnya di dalam hidup saudara dan saya, di saat-saat sekarang ini sampai ke depannya, itu seperti ada yang diaktifkan sehingga membuat kita lebih sensitif tentang beberapa hal yang ada di depan. Dan biasanya nanti ada saudara yang mungkin dapat mimpi, ada yang dapat penglihatan atau ada dapat tanda-tanda tertentu, atau tiba-tiba Anda melihat gambar-gambar tertentu atau barang-barang tertentu dan tiba-tiba hal itu terjadi atau apapun itu. Tapi ini sedang mulai dibukakan sama Tuhan di dalam kita semua. Anda nanti bisa perhatikan saudara. Mungkin ada beberapa dari saudara ada mengalami, tanganku kok gatal ya, ini artinya apa? Intinya kayak gini saudara, Anda nggak usah tanya itu artinya apa. Saya ngelihat mimpi ini Pak, itu artinya apa? Pak, saya melihat ini artinya apa? Nggak usah bingung dulu. Ketika Anda mengalami sesuatu yang rada aneh dalam hidup Anda, dan itu berhubungan dengan masa depan, entah itu mimpi atau apapun itu, segera perkatakan kata-kata seperti ini di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Selain dari rancangan Tuhan yang sempurna, kami kebaskan keluar dari hidup kami. Hanya yang dari Tuhan saja yang boleh terjadi dalam hidupku. Lalu tutup dengan setiap kutuk diubah jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perlengkapi Anda seperti ini, kenapa saudara? Karena sebenarnya hal ini sudah mulai terjadi di banyak orang. Di saat-saat sekarang ini ada beberapa orang yang mulai tanya-tanya sama saya, aku kok ngelihat ini dan terjadi. Aku mulai ngelihat ini. Ini mulai terjadi secara global saudara. Dan Anda harus siap dalam hal ini. Berhati-hati dalam perkataan Anda. Berhati-hati dengan cara Anda berpikir. Sekali lagi saya mau dorong dalam hidup Anda. Jangan pernah takut saudara. Jangan khawatir. Informasi mau seperti apapun masuk dalam hidup Anda. Ketakutan, kekhawatiran itu Anda dan saya yang menentukan. Tuhan mengajarkan kita tidak untuk hidup di dalam ketakutan. Kita harus hidup di dalam pengharapan dan iman dan kasih. Amin saudaraku. Terus berharap yang terbaik dari Tuhan. Tapi jangan salah, kita juga harus siap setiap apapun yang terjadi di masa yang mendatang. Amin saudaraku. Kita tutup dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan, kami belajar hari ini Tuhan, untuk bisa mengebaskan rasa takut yang ada di dalam bawah sadar kami, yang ada di dalam pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, untuk saudara siapapun yang menyaksikan khotbah ini, dimanapun Anda berada, dan Anda menyadari bahwa Anda sudah mulai dikuasai oleh ketakutan, Anda sudah mulai dikuasai dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu, sehingga kekhawatiran atau ketakutan itu mulai mencengkeram hidup Anda, dan bahkan membuat hidup Anda semakin gak karuan. Pegang kepala Anda saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau kebaskan setiap ketakutan dan semua pikiran yang bukan dari Tuhan keluar dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, ayo mulai berurusan dengan diri Anda sendiri. Perkatakan semua kata-kata yang mencipta bagi hidup Anda. Dikebaskan semua roh ketakutan, intimidasi atau apapun itu keluar dari hidup Anda. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, digantikan dengan pengharapan yang terbaik dari Tuhan. Digantikan dengan segala sesuatu yang dari Tuhan, yang indah, yang mulia, yang sedap untuk didengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, masuk dalam hidup Anda, masuk dalam hidup kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semuanya maksimal Tuhan. Kami terima semuanya maksimal. Sekali lagi kami mau berkata, kami tidak akan atau kami tidak mau untuk dikuasai dengan roh ketakutan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ini bukan membawa kami menjadi sembrono. Tapi membawa kami semakin tajam dengan apa yang ada di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, untuk Anda para pelaku bisnis, buka tangan Anda dan Anda berurusan dengan Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta blueprint yang baru turun atas setiap hamba-hambamu dan anak-anakmu Tuhan. Blueprint yang baru masuk, turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukan cuma blueprintnya, bukan cuma rancangan-rancangannya Tuhan, tapi kami juga minta Tuhan, kemampuan untuk bisa mengerjakan semuanya tepat seperti yang Engkau mau. Kemampuan untuk bisa mengerjakan semuanya sampai tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, mulai diaktifkan semua potensi ilahi dalam hidup hamba-hambamu, anak-anakmu, atau siapapun yang menonton Tuhan. Mulai semua potensi ilahi dalam hidupnya diaktifkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang mereka gemakan mulai merubah, mulai mendistorsi semua yang ada, mulai mengubah semua yang ada, membawa pengaruh dari kerajaan surga. Sehingga kerajaanmu semakin ditegakkan di muka bumi Tuhan. Rancanganmu yang sempurna Tuhan, jadi dalam hidup kami, dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup hamba-hambamu secara maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima semuanya maksimal seperti yang Engkau mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami terima semua berkat-berkat ilahi yang kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang tercecer, tidak ada satupun yang tercuri, tidak ada satupun yang diambil oleh setan. Semuanya kami terima maksimal dalam hidup kami, semuanya kami terima masuk dalam hidup kami. Berakar dengan sempurna, bertumbuh dengan sempurna, dan berbuah dengan lebat dengan percepatan yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ilahi, yang daripada Tuhan, terjadi atas hidup anak-anakmu dan hamba-hambamu. Blessing yang terbaik ini jadi daging dalam hidup mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.